Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Teorik Binzian Ustaz Supriyanto M. Hadi LC. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan Bapak Muhammad Hussein MPD dan Ibu Anissa Solehati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Penanggung Jawab Bidang A3B beserta Bapak Ibu Guru SMP Teorik Binzian. Dan yang kami hormati Ayah Bunda peserta didik SMP Teorik Binzian level 7, 8, dan 9. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, beserta para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kami ucapkan kepada ayah dan bunda yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu taklim orang tua dengan tema peran karakteristik orang tua terhadap kecerdasan intelektual buah hati. Ayah dan bunda, untuk menambah semangat pada pagi hari ini kita punya jargon nih. Nah, berkaitan dengan tema kita yaitu peran karakteristik orang tua terhadap kecerdasan intelektual buah hati. Kalau saya nanti mengucapkan TOTS SMP Teorik Binzian, ayah dan bunda bisa menjawab cerdas emosional, cerdas intelektual, dan cerdas spiritual. Begitu ya ayah bunda? Oke, siap ya? TOTS SMP Teorik Binzian, cerdas emosional, cerdas intelektual, cerdas spiritual. Emosional, intelektual, dan spiritual. Oke, kita pakai gerakan. Cerdas emosional, cerdas intelektual, cerdas spiritual. Cerdas emosional, cerdas intelektual, cerdas spiritual. Siap ya? Oke. TOTS SMP Teorik Binzian, cerdas emosional, cerdas intelektual, dan cerdas spiritual. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik ayah bunda, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran dan disambung dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian nanti ada doa dan acara intinya adalah pemaparan materi dan tanya jawab serta nanti ada penutup. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan acara hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Athoillah. Kepada Ustaz Athoillah, tafadhol masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al
تعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulul Karim. Jazakallah kepada Ustaz Ato yang telah melantunkan kalam ilahi dengan begitu syahdunya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Darul Hifziyah Ustaz Supriyanto M. Hadialsi. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Muhammad Hussein MPD, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Anissa Solehati SPD, seluruh koordinator program A3B, serta Bapak Ibu Guru, para pejuang pendidikan yang hadir di kesempatan pagi ini, dan pastinya yang saya muliakan seluruh ayah bunda, orang tua,
wali peserta didik SMP IPA Thorik bin Ziyad yang juga meluangkan waktunya untuk hadir di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji milik Allah atas limpahan nikmat kebaikan yang Allah berikan sepanjang kehidupan kita. Utamanya pagi ini Allah kumpulkan kita di tempat terbaik, di lokasi terbaik, di waktu terbaik, waktu duha, waktu diijabahnya bagian dari doa-doa kita, dan waktu di mana dalam sejarahnya banyak kemuliaan dan kejayaan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kita dikumpulkan dengan niatan terbaik, yaitu untuk bisa memberikan pendampingan terbaik bagi anak-anak kita, khususnya dengan pembekalan ilmu yang kita dapatkan pagi ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ada 3 hal yang akan kami sampaikan di kesempatan sambutan kali ini. Selayaknya sebuah sambutan, polanya itu saja. Yang pertama adalah ungkapan terima kasih atas kehadiran dari ayah bunda semua, dari sekian banyak aktivitas, kegiatan, kesibukan yang dipunya, hari ini memilih untuk hadir memenuhi undangan sekolah dalam kegiatan taklim orang tua atau parenting di kesempatan pagi ini. Yang kedua, izinkan saya memberikan penghargaan. Penghargaan ini kami sampaikan karena saya merasa ayah bunda orang tua yang hadir ini adalah orang tua yang betul-betul paham dengan tanggung jawab sebagai orang tua yang tidak sederhana. Pertanggungjawaban kita sebagai orang tua terhadap anak itu bukan hanya pertanggungjawaban yang tuntutannya ada di akhir atau di masa-masa kehidupan kita. Kita sebagai apapun di dunia ini, bergerak di bidang apapun, bekerja di level manapun, ada pasti ruang tanggung jawab. Biasanya ruang tanggung jawab itu di akhir setiap fase pekerjaan kita. Tapi kalau kita bicara tentang pekerjaan mendidik anak, maka pertanggungjawaban itu bukan hanya di dunia. Terkadang di masa tua orang tua sudah menuai bagaimana proses pendidikan yang mereka lakukan selama ini, tapi pertanggungjawaban itu lebih dari itu juga kelak akan kita petik di hari akhir manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penghargaan ini kami berikan karena saya yakin betul ayah bunda yang hari ini hadir adalah mereka-mereka yang sadar, orang tua yang sadar bahwa tidak ada pekerjaan di dunia ini yang lebih sulit daripada mendidik anak-anak. Saya seringkali menyampaikan, barangkali ada yang wawancara dengan saya sampaikan, sesulit apapun, serumit apapun pekerjaan yang hari ini ada di tangan kita, masih lebih sederhana dibandingkan kita memastikan bahwa sebagaimana anak-anak kita dilahirkan dalam keadaan bersih, maka kelak mereka kemudian akan kembali kepada Allah dengan nilai-nilai kesolehan yang diinginkan. Banyak talawuf, polutan yang hari ini berada di sekitar kita yang membuat anak-anak yang lahir dalam keadaan bersih ini terkadang kemudian kembali nanti, waliyahulillah, kita sama-sama tidak berharap, misalnya dengan kondisi yang berbeda dengan ketika mereka dilahirkan. Maka karena kesadaran bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah, ayah bunda yang luar biasa ini sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama mencoba untuk menyerap pengalaman, wawasan ataupun hal-hal baru yang kiranya nanti akan membantu kita dalam proses pendampingan dan pendidikan anak-anak kita kelak. Maka saya berikan apresiasi penghargaan yang luar biasa terhadap ayah bunda berkaitan dengan hal ini. Nah, yang ketiga, ayah bunda biasanya barang yang mahal itu yang banyak apa yang gampang dijumpai, yang banyak jumlahnya apa yang sedikit? Yang banyak apa yang sedikit? Yang sedikit karena mahal. Maka kalau jumlah kita hari ini tidak atau belum banyak, mudah-mudahan nanti bertambah. Insya Allah ini lebih menggambarkan bahwa ayah bunda hari ini adalah ayah bunda yang luar biasa, istimewa, lebih mahal dibandingkan yang lainnya. Baik, yang terakhir tentu saja kami juga menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan atau acara pagi ini ada kekurangan-kekurangan
bentuk-bentuk layanan yang kurang optimal yang disiapkan oleh kami sebagai panitia. Dan terakhir, ahlan selamat datang Bunda Yulia yang sudah hadir bersama kita, masih ada di belakang. Saya ucapkan terima kasih juga kepada beliau yang dengan kesibukan luar biasa masih berkenan meluangkan waktu untuk kita yang berada di SMP IT Thoriq bin Ziyad. Akhir kata kurang lebihnya dalam penyampaian mohon dibukakan pintu maaf. Aku lupa bihadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Supri yang telah menyampaikan sambutannya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bunda Yulia Karmilwati Esa selaku pemateri pada pagi hari ini. Mohon berkenan Bunda untuk menempati kursi yang sudah kami sediakan. Alhamdulillah semakin siang semakin bertambah peserta taklim orang tua hari ini. Afwan kepada ayah bunda mohon kesediaannya untuk bergeser lagi ke barisan paling depan karena sudah mepet di belakang. Bisa bergeser lagi satu baris lagi. Enggak Bun, digeser ke depan Bun. Silakan Bunda. Digeser terus sampai depan ya Bun ya. Boleh sampai satu lagi ya, geser lagi. Sepertinya nanti masih akan terus bertambah ya mudah-mudahan. Oke, kita cek jargon lagi ya. Masih ingat ayah dan bunda? Masih. Oke, siap ya. Pakai gerakan ya. TOT SMP IT Thoriq bin Ziyad, cerdas emosional, cerdas intelektual, cerdas spiritual. Saya punya pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, untuk keberkahan serta kelancaran acara hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan mohon kesediaannya kepada Ustadz Munawar untuk memimpin doa hari ini. Kepada Ustadz Munawar, tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bapak ibu, untuk berkahan acara hari ini kita istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk bisa menerima keberkahan hari ini, ilmu yang bermanfaat, dan kita tambah dengan surat Al-Fatihah. Ala hadiyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا عبيدك بنو عبادك بنو إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولا سميت هذه نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك فاستأثرت به بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء آثارنا وذهاب همومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اكفنا بأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Munawar. Mudah-mudahan acara hari ini berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Selingan informasi ya Bunda, untuk ayah dan bunda yang kehilangan kunci motor Honda dengan gantungan warna pink, nanti bisa menghubungi saya. Ayah, bunda, memiliki anak yang cerdas tentunya merupakan impian dan kebahagiaan sendiri untuk setiap orang tua ya. Anak yang cerdas juga bisa meningkatkan kebanggaan dalam diri kita. Nah, kecerdasan anak itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pola asuh, genetik, pendidikan yang didapatkan, lingkungan, bahkan sosialisasi yang kita lakukan ya, dengan anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bersama, orang tua itu memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan kecerdasan anak, baik itu secara emosional, intelektual maupun spiritual. Sikap yang diperlihatkan oleh kita sebagai orang tua itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan serta perkembangan anak. Nah, lalu sikap apa aja sih yang harus kita lakukan ya untuk meningkatkan kecerdasan anak? Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar dan sharing bersama Bunda Yulia Kamilwati Esos. Beliau ini adalah trainer motivator nasional, konselor keluarga dan remaja. Untuk itu mohon kesediaannya kepada Ibu Anggi Muktinirung SPD untuk memoderatori pematerian dan sharing hari ini bersama Bunda Yulia Kamilwati. Kepada Ibu Anggi kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Lulu. Saya ambil alih ya, ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TOT SMP Titorik Binziar, cerdas emosional dan cerdas spiritual. Sekali lagi, ini kayaknya masih ada yang gimana ya gitu ya. Sekali lagi ya,
ayah bunda sekalian ya. TOT SMP Torik bin Ziyad, cerdas emosional, cerdas intelektual, dan cerdas spiritual. Baik, terima kasih semua ayah bunda. Yang saya hormati Kepala SMP Torik bin Ziyad, Ustadz Supriyanto MHD LC. Yang saya hormati Wakil Kurikulum SMP Torik bin Ziyad, Bapak Husein Muhammad Husein MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Anissa Solihati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Torik bin Ziyad. Tak lupa juga yang saya hormati Bunda Yulia Karmilawati sudah hadir. Terima kasih Bunda di SMP Torik bin Ziyad. Dan salam takzim kami kepada ayah bunda sekalian yang sudah mau hadir di acara TOT perdana kami. Ini TOT pertama di tahun ajaran 2024-2025. Jazakumullah khair ayah bunda sekalian. Baik ayah bunda sekalian, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Bunda Yulia, saya izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Nama beliau adalah Bunda Yulia Karmilawati Esos, biasa dipanggil Bunda Yuli, begitu Bunda? Beliau memiliki moto hidup, setiap masalah bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi dan dikelola sehingga diri kita lebih cerdas dari masalah kita. Masya Allah. Saat ini beliau tinggal di Bogor, betul Bunda? Dan beliau memiliki hobi membaca, belajar, dan silaturahim ya Bunda, Masya Allah. Dan ini kayaknya kali kedua ya Bunda ke SMP Torik bin Ziyad ya Bunda ya. Sebelumnya 6 tahun yang lalu Bunda, kalau nggak salah ya Bunda, anak-anak mungkin sudah pada semester 3 di kuliah Bunda. Masya Allah, jazakillah Bunda sudah bersilaturahim kembali kepada kami di SMP Torik bin Ziyad. Kegiatan sehari-hari beliau adalah ibu rumah tangga dengan 3 putra. Beliau juga seorang trainer dan motivator tingkat nasional ya Bunda. Beliau juga pendiri rumah tafsir Quran, pebisnis properti, Masya Allah, konselor life skill, konsultan remaja dan rumah tangga, penulis buku juga Bunda, Masya Allah, dan juga pembina rumah Quran, dan masih banyak aktivitas yang lain. Banyak sekali lembaga dan juga instansi-instansi yang sudah beliau guiding ya Bunda ya, dan juga diberikan training oleh Bunda Yulia. Baik, tidak panjang kalam, kita langsung saja akan mendengarkan pemaparan materi tentang peran karakteristik orang tua terhadap kecerdasan intelektual buah hati. Bikin sambal pakai terasi, enaknya dimakan dengan ikan teri. Jadi lapar ya Bu? Ayo Bunda, siap-siap berkonsentrasi karena banyak ilmu yang akan kita dapati. Baik, kepada Bunda Yulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keberkahan, keselamatan hidup, dan dimudahkan dalam mendapatkan rezeki yang halal yang berkah, mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Kepada yang menjawab salam saya dengan semangat dan antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk terus belajar di hadapan ayah bunda sekalian. Tak lupa salawat serta salam kita uswahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.
Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, perkenalannya sudah tadi. Saya biasa dipanggil Yuli, Bunda Yuli boleh. Ketika ditelepon minta temanya ini, bagus banget. Jadi bahasanya ada kalimat kecerdasan, tidak sekedar pintar. Karena pintar dengan cerdas itu berbeda. Betul gak? Betul? Gak tahu. Ayah gimana kabarnya? Ini banyak nih ayahnya nih. Biasanya kalau training bersama saya tuh ayahnya 1, 2 gitu. Ini banyak nih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mendampingi ibu. Jadi saya seringkali diminta bantuan untuk menangani banyak kasus di Indonesia, mulai dari yang kecanduan game, pornografi, seks bebas, jual keperawanan, onani massal, bisex, LGBT, rokok gorila, bahkan tingkat mau bunuh diri saat ini banyak ya. Dan itu bukan anak-anak ukuran usia dewasa, bahkan dari mulai SMP sudah ada penanganan kasusnya. Kalau kemarin usianya cukup 35 tahun atau 36 tahun, wanita, belum menikah, sulit cari kerja. Kondisi Indonesia, kalau kami ketemu sesama pembicara, satu sama lain kita akan berkata bahwa Indonesia sebenarnya sudah dikatakan siaga 1. Betul gak sih? Iya, Indonesia sudah siaga 1, Ibu. Dan penanganan yang paling banyak di akhir bulan ini ya, sekarang nih, bulan ini, Agustus, dari Juli ke Agustus, itu kebanyakan anak SMP. Anak SMP itu rapi, kerudungnya panjang, tapi begitu sudah kena kasus, dia ke tempat-tempat hiburan, ya, hanya pakai bra dan celana pendek, menemani usia laki-laki dewasa. Kita akan coba bahas tentang bagaimana peran karakteristik orang tua terhadap kecerdasan intelektual buah hati. Masya Allah. Ayah mungkin kalau di kantor, biasanya meeting di kantor itu pembahasannya bagaimana tentang perusahaan, omsetnya naik, betul? Kali ini ayah kerjasama dengan Bunda, kita sama-sama meeting tentang apa? Meeting aset kita dunia akhirat. Betul gak sih? Betul gak ya? Ada kesempatan momentum cuma 1,5 jam atau 2 jam bersama saya, kita meeting bareng, kita bisa sharing. Saya berharap ada komunikasi 2 arah. Betul? Ada komunikasi 2 arah bersama saya. Oke. Kita coba dulu komunikasi 2 arahnya. Perhatikan, fokus lihat ke depan, sebutkan warnanya, lupakan tulisannya. Kita fokus dulu, jadi kumpulin dulu nih nyawanya di sini. Ya ayah banyak tugas, banyak kerjaan, ibu banyak cucian. Stop dulu, kita lihat di sini. Oke, sama-sama kita fokus. Sebutkan warnanya, lupakan tulisannya. Warna. Keluarkan suaranya. Ya, siap ya ayah? Kita ada komunikasi 2 arah. Kalau saya ngisi kejaksaan beda gaya saya ngisi marinir beda gaya saya. Yang telat juga WhatsApp. Kita nyantai di sini, kita meeting biasa, tapi tetap santai. Oke? Lagi, keluarkan suaranya. Sebutkan warnanya, lupakan tulisannya. Warna. 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 Anda tahu, ketika Anda salah, Anda tersenyum. Jadi, materi yang saya berikan tanpa perlu menulis bisa masuk pikiran bawah sadar. Kenapa? Ketika Anda tersenyum, itu sudah mulai membuka limbik otak dan masuk pikiran bawah sadar. Anda tersenyum mengeluarkan hormon endorfin. Jadi, maksud saya supaya materinya mudah, ikuti bersama saya. Siap? Oke. Perhatikan ke depan.
Bu? Ya gitulah kira-kira nano-nano. Oke. Saya punya password. Passwordnya adalah ikuti ucapan saya. Telur, telur, telur. Ayam, ayam, ayam. Ada berapa telurnya? Ada berapa ayamnya? Oke. Passwordnya adalah ikuti ucapan saya. Telur, telur, telur. Ayam, ayam, ayam. Ada berapa ayamnya? Ada berapa telurnya? Ada berapa ayamnya? Ada berapa telurnya? Ada berapa ayamnya? Ini yang masih bengong. Sama tuh kayak anak di rumah. Anak-anak di rumah kalau diajak bicara komunikasi, kenapa sering bengong? Karena Anda tidak melakukan pengulangan-pengulangan yang sama. Lakukan pengulangan-pengulangan yang sama agar mereka paham. Kalau sudah paham, bagus, cakep, itu maksud ayah. Paham? Sampai benar-benar paham. Kalau masih bengong, maksudnya apa ya? Kan passwordnya ada. Dengerin mama. Ini kalau udah gemes ya, gemesnya jangan. Anda nggak perlu madesu. Kenapa madesu? Iya, orang greget tuh madesu tahu jelek. Masa depan suram. Betul. Kita perlu happy bahagia. Oke. Perhatikan. Kalau sudah sampai dia paham, baru kita bicara apa yang kita inginkan. Kita ada satu film, perhatikan dulu baik-baik. Ini ditambah ini sama dengan ini. Ngerti nggak? Enggak, dia ada kepala tuh. 我再说一次， Bilangin lagi. 这个加这个， Ini 这 ditambah 个 ini 等于这个， sama dengan ini. 明白不明白？ Paham nggak? Enggak. 你到底有什么不明白？你能不能多集中一点呢？我已经跟你讲10多次了。我跟你爸爸成绩都不错，别人家的孩子能够考90分，为什么 Perhatikan 你 apa yang didapat dari 能够 siapa? 不要偷懒，能够勤劳一点，用功一点？你为什么就是不能集中精神？为什么？为什么？ Oke. Paham? Mau tanya, apa yang didapat dari si anak? Satu. Apa? Dua. Apa? Tiga. Apa yang tiga? Apa yang didapat si anak? Apa yang dia rasakan? Dibandingkan, direndahkan harga dirinya, betul? Terus apa lagi? Tidak pernah dipedulikan bagaimana keberadaannya, juga perasaannya. Sakit tahu. Anak-anak yang ditekan dengan nilai, dengan titel, dengan akademisi, tanpa Anda menghargai prosesnya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Coba lihat doanya. Kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Ya Allah, perlakukan kedua orang tuaku sebagaimana dia memperlakukan aku ketika aku kecil. Hah? Ini baru satu sisi film. Ya, oke. Coba Anda lihat, ada nasi dimasukkan ke dalam 2 buah toples. Yang satu diberikan kata-kata positif, satu negatif. Yang positif adalah pintar, cerdas, I love you nak, kamu rajin, kamu pandai, kamu anak terbaik ayah, kamu kebanggaan mama. Coba yang negatif, goblok, bego, Allah, kamu gak kayak adik kamu. Hasilnya nasi dimasukkan toples dalam 1 minggu. Yang positif masih membaik. Coba yang negatif membusuk. Bagaimana dengan otak anak manusia? Ketika setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, baru melek mata, buruan kamar mandi mau dipakai sama adiknya, buruan gantian. Aduh gimana sih adik? Aduh PR-nya banyak kerjaan. Bikin malu mama, kakak lagi nanti mama dipanggil di sekolahan. Ayo bantuin dong. Bukan cuma aku ngurus anak tahu, gantian. Cepetan sarapannya. Aduh mana cepetan bikin lagi. Hai wanita, ibu. Ayah senyum doang, bini gue
gue tuh. Kata ya. Lihat, kalau buku saya yang saya tulis tentang seni mengatasi dan mengelola emosi buah hati menjadi prestasi, di dalamnya adalah ada otot, otak, watak. Anak-anak, generasi Gen Z, generasi strawberry yang dididik sama generasi milenial, apalagi banyak kan, masuknya adalah diperlakukan dengan otot, dikejar dengan otak, sementara kita lupa dengan watak. Watak adalah penggabungan antara pola pikir dengan kecerdasan emosional. Masya Allah. Otot, otak, watak. Oke. Baik, kita perhatikan apa yang Anda tangkap dalam film ini. Apa yang Anda tangkap? Looks like rain again. Oke, apa yang Anda tangkap? Ayah tunjuk kanan yang Anda tangkap apa? Ya apa? Oke, Ibu? Oke, jadi followers. Anak itu followers. Oke, siapa pelopornya? Oke. Apa lagi yang Anda tangkap? Apa lagi? Ayo. Oke. Anda paham film ini? Oke. Sekarang lihat ke saya, lihat ke depan. Perhatikan baik-baik. Lihat ke depan, lihat ke saya. 1, 2, 3, angkat tangan kanan ke atas semuanya. Semua ayah ikuti, tutup, buka, tutup, buka, putar, tutup, buka, pegang dagu. Iya, bagus. Kenapa dagunya pindah? Kenapa dagu Anda pindah? Kenapa dagu Anda pindah? Oke, Anda semua sedang mengikuti apa yang saya lakukan, bukan yang saya katakan. Jadi siapapun di hadapan kita, anak-anak kita lebih melihat apa yang kita lakukan. Ibu pulang dari sini, buka kerudung, kerudungnya taruh di bangku, besok ikutin. Kita praktek 1 detik saja. Anda sedang mengikuti yang saya lakukan, bukan yang saya katakan. Jadi ingat, kata-kata kita itu lebih berpengaruh ketika tindakan sama dengan yang dikatakan. Oke? Baik, kita lihat sama-sama. Ini adalah film Sinaps. Ada rongga. Ini otak manusia, otak anak kita, otak kita semua. Kita lihat. Kita lihat perjalanan informasi. Ada seorang ibu berkata kepada anak kecil, PAUD, "Nak, 5 tambah 5 berapa?" Anaknya ngitung nih, 1, 2, 3, 4. Baru sampai 4 ibunya membentak. Lama amat ngitungnya, mundur lagi tuh. Pesan yang disampaikan 5 tambah 5 itu gak masuk. Mundur lagi, bentakan memutuskan 250 sel otak anak. Nah ternyata di otak manusia ada rongga, tadi rongga. Di otak manusia ada rongga, namanya sinaps. Rongga ini diibaratkan di antara 2 buah teping. Jadi informasinya harus sampai ke teping satunya, melewati jurang sinaps di otak manusia. Kita lihat ya, simulasi filmnya. Orang yang sedang berjalan ini adalah informasi, paham? 5 ditambah 5. Dia sedang mengumpulkan 5 satunya dan mencari. Ini simpelnya. Lihat ya. Dia mencari apa sih yang dimaksud mama. Tapi sebelum sampai yang diinginkan oleh orang tua, dia bertemu lagi dengan teping satunya harus melewati jurang. Informasinya belum sampai 5 tambah 5. Akhirnya ada tali. Tali ini adalah bentuk empati, cinta, kasih sayang orang tua dengan kalimat,
Ayo nak, hitung dulu nak. Kamu bisa, kamu mampu, kamu anak terbaik mama, kamu jago, kamu cerdas. Ayo nak. Akhirnya informasinya sampai 5 tambah 5 10. Dalam kehidupan anak-anak diawali dengan yang paling mudah, lama-lama yang sulit, ambil-ambilan, lebih sulit lagi, perkalian, lebih sulit lagi, pembagian, lebih sulit lagi, persentase. Dalam kehidupan dari awalan Allah memberikan dari hal yang termudah, nggak pernah ngasih langsung yang sulit. Tidak pernah kita diberikan ujian, anak SMP ujiannya mahasiswa, tidak ada. Betul? Inilah sinaps di rongga otak, ada sinaps, butuh informasi sampai. Kalau sudah sampai, lihat, akhirnya lama-lama kuat, bagaikan jembatan yang tertanam. Betul Bu? Dan informasi ini bukan sekedar kalimat, tapi perbuatan kita semua dilihat oleh followers, yaitu anak kita di rumah. Oke? Maka ketika sudah kuat seperti ini jadi jembatan, ibu lebih nyaman ketika kalimat positif terus masuk kepada anak-anak. Betul? Dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan. Kalau dia seorang penghafal Quran, semakin kuat bagaikan jembatan. Terus gimana Bunda Yulia? Kalau hal negatif terus masuk dalam benaknya, dalam pikirannya, maka yang bisa mengendalikan sebelum anak ini tercemar, karena kedekatan kita dengan anak kita ada batasan Bu, minimal sampai usia 12 tahun. Betul nggak? Informasi banyak masuk harus dari kita. Ketika 12 tahun ke atas, informasi sudah mulai banyak masuk dari luar. Nggak usah tunggu 12 tahun, anak sekarang 10 tahun sudah hebat-hebat loh main handphone. Informasi di otaknya sudah banyak masuk, betul? Iya, oke. Saya mau tanya sama ibu, apa sih yang dicari manusia selama ini, Bu? Ibu cari apa dalam hidup? Kebahagiaan, pengakuan, boleh, apa lagi? Anak soleh, terus apa lagi? Yang ayah cari dalam hidup selama ini apa sih? Yang dicari manusia kebanyakan apa sih? Uang. Giliran ngomong ayah, uang. Emang tugasnya cari uang. Apa sih sebenarnya? Kebahagiaan, anak soleh, terus apa lagi? Oke. Sebetulnya apapun yang Anda katakan, yang kita cari ini dia. Mau bahagia, berubah dulu. Mau uang, ya harus berubah dulu, bergerak. Betul? Apapun, mau cari ridha Allah, kan berubah dulu. Jadi kita cari perubahan. Kita lihat film perubahan 1, 2, 3. Perhatikan baik-baik. Mas Ahmad kemana nggak bergerak filmnya? Oke. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Ada tangga manual, sebelahnya tangga ekskalator. Tapi kenapa banyak orang yang menaiki tangga ekskalator? Tidak ada yang menaiki tangga manual. Perhatikan baik-baik. Ini kenapa nggak gerak? Ini film bagus. Oh, yang tadi. Kenapa bergerak sendiri? Nyalakan filmnya. Oke. Diklik. Oke. Kenapa banyak yang naiki tangga eskalator? Kenapa? Males. Terus? Ayah kenapa? Hah? Capek. Terus? Pengen cepat. Terus apa lagi? Pertanyaan saya sekarang, bagaimana caranya agar banyak orang yang menaiki tangga manual? Bagus, cakep. Saya ngisi di Depok, 4.000 peserta di Gamma Leader School. Itu jawabannya serentak, matikan eskalatornya. Bagus. Pertanyaannya lagi, bagaimana caranya agar Torik SMP, Torik Binzian ya, SMP terkenal di seluruh Indonesia? Gampang, bakar semua sekolah yang ada di Indonesia. Matikan eskalatornya. Bakar
sekolah yang ada di Indonesia. Cuma kita doang yang bagus, keren, beken. Cari simpelnya. Mikir dikit nyampe. Nyari ke simpel. Perhatikan baik-baik. Tangga manual diibaratkan rumah tangga kita, muslimah. Oke? Tangga eskalator adalah mereka di luar sana sebagai penonton kehidupan, dan tangga manual adalah pemain kehidupan. Pemain kehidupan, dia yang menentukan sejarah kehidupannya, tidak ditentukan oleh orang lain. Bagaimana anak bisa pulang ke rumah dengan nyaman, dengan tenang, menerima kita segala kondisinya. Tangga manual. Bagaimana anak-anak nyaman di rumah? Tanya dengan kita, bagaimana caranya? Oke, kita lihat ya. Caranya adalah kayak gini, Mas Ahmad. Perhatikan, semua menaiki tangga eskalator. Suatu hari ada orang tua hebat, orang tua yang soleh dan soleha bangun tengah malam. Dia nggak sibuk ngurusin tetangga, tapi dia sibuk pada tangga manual. Dia sibuk pada rumah tangganya. Dibuat semenarik, seindah mungkin agar semua kembali ke rumah dengan nyaman. Baiti janati, nggak usah pikirin yang lain. Bagaimana caranya? Perbaiki, perubahan tangga manual itu adalah diri kita. Nggak usah pikirin kanan kiri, nggak usah pikirin pasangan, nggak usah pikirin anak kita dulu yang berubah. Tangga manual. Ada yang berubah nggak? Menarik nggak? Menyenangkan nggak? Ada yang naik nggak? Ada yang turun naik nggak? Ada yang asik nggak? Asik. Tangga manual. Perubahan. Menarik? Berarti maksudnya Bunda Yuli, kalau tangga manual itu aku sebagai istri, berarti aku dong yang dibenahi dulu. Iya, maksudnya itu. Cuma kalau saya makan muter-muter, kenapa harus pakai film? Karena manusia di seluruh dunia senang dengan warna, dengan visual. Jadi maksudnya Bunda Yuli, aku kalau nerangin sama anak-anakku harus pakai visual juga. Ribet banget. Emang begitu cara terapinya. Terapi yang mau bunuh diri pun saya pakai itu, pakai warna. Kadang orang mau bercerai juga pakai warna. Stabilo, warna. Bahkan menyusun anak ke sekolah, saya mapping pakai warna. Tapi warna yang dia sukai, itulah sekolah yang saya pilih. Saya tekan. Caranya gitu, mapping otak. Itu namanya apa? Mapping diri juga sama. Perubahan untuk mapping diri kita. Nanti saya kasih di akhir insya Allah. Oke? Baik, ternyata ini yang kita cari selama ini. Apa Bu? Perubahan itu? Perubahan itu apa? Apa Bu? Kita sering dengar bahasa karakter, betul ya? Karakter itu apa? Ayah, karakter itu apa? Karakter itu apa sih? Sifat. Terus apa lagi? Karakter apa Bu? Ya? Karakter bukannya baru aja. Iya. Ini saya kasih contekannya dari tadi ngomong aja. Karakter itu akhlak. Sekolah berkarakter. Itu kan keren ya. Maksudnya sih sama kayak zaman kita dulu, kayak zaman kita. Zaman itu sama zaman saya jauh loh. Saya udah kepala berapa nih? Mungkin jauh saya. Masih 17-an nih muka-mukanya nih. Kata ayam masak gitu, tangannya begini lagi masak. Oke. Karakter, akhlak berasal dari kata khuluq, berarti dipekerti karakter, kebiasaan. Kebiasaan yang setiap hari diulang-ulang itu menjadi pembiasaan. Itu karakter. Coba perhatikan, fokus kepada saya. 1, 2, 3, lihat ke saya. Jawab dengan jelas, keluarkan suaranya, keluarkan. Ngomong aja, kita lagi meeting saat ini. Ngomong aja, bicara. Keluarkan suaranya, ya.
1, 2, 3, perhatikan ke saya. Putih, kecil, pipi di ujung jari kita disebut putih, kecil, pipi di ujung jari kita disebut. Jangan heran anak kalau diajak bicara di rumah belum ngomong. Sama. Paham ya? Diulang lagi sampai dia paham. Oke, sekali lagi nak. Sekali lagi nak. Putih, kecil, pipi di ujung jari kita disebut. Ya, anaknya anak kita disebut. Ya Allah, mikir dulu. Sekali lagi, perhatikan. Fokus. Putih, kecil, pipi di ujung jari kita disebut. Anaknya anak kita disebut. Sampai minum. Mendingan ya jawab tadi. Sampai minum susu. Fokus, lihat saya. Anda nggak sadar, 1 detik kita belajar sama-sama. Ada pengulangan kata. Lihat, kuku, cucu, susu, masuk pikiran bawah sadar. Betul? Bagaimana pengulangan itu kalau Anda lakukan setiap hari ketika anak bangun tidur sampai mau tidur lagi? Bodoh. Terlalu aman sih anak gue. Ngerjain PR gini aja nggak bisa. Itu udah bikin masuk pikiran bawah sadar. Sekali ibu bicara, ayah bicara, apa yang terjadi? Kata nyokap gue bodoh. Kata ayahku nggak mampu. Kata mamaku nggak bisa. Kamu aja, aku nggak bisa. Jadi gampang. Tidak seperti di Palestina. Anak-anak habis dengan bom, dengan peluru, dengan berdiri. Cukup anak Indonesia katakan tiap hari goblok, bego, tolong, dan lemah, hancur, sehancur-hancurnya. Betul? Iya. Masya Allah. Pengulangan kata itu harus yang positif, harus yang membawa energi positif. Saya nggak bisa tuh kayak kebanyakan manusia lihat film yang drakor. Saya kalau lihat filmnya teroris, serius. Yang saya lihat jagoannya, bagaimanapun jatuh dia bangkit kembali. Saya tuh nggak main tuh bahasa drama. Apalagi film apa tuh yang Ipa adalah maut. Nguras air mata, ibu makin drop, nggak beres, ke bawah energinya. Jangan. Cari film, kalimat, kata, semua yang bentuknya motivasi hidup, yang membangkitkan semangat ibu. Ingat, ibu pernah dengar di pesawat, ya? Di pesawat cerita singkatnya, pesawat ini dalam kondisi buruk kena cuaca. Tapi di dalam pesawat salah satu bangkunya ada ibu sama anak. Oke? Kata pramugari, semua nanti disiapkan ketika pesawat sudah dalam kondisi darurat. Nanti ada bantuan oksigen turun, betul? Nah, ketika bantuan oksigen turun, ini ada ibu dan anak di salah satu bangku. Bantuan oksigen ini yang dipakaikan siapa dulu? Ibu dulu atau anak dulu? Siapa dulu? Cakep. Berarti ambil motivasi di situ. Ketika ada sesuatu masalah, ada apapun kondisinya, berarti ibu dulu yang harus ibu perbaiki. Jangan pernah melihat kondisi anak dulu, jangan menekan dengan anak. Paham bu maksudnya? Perbaiki kita dulu. Kalau kita dalam kondisi masalah mau nasehatin anak, itu nggak kena bu. Kita dulu yang diperbaiki. Perubahan adalah letaknya di kita, bukan di pasangan kita atau di anak kita. Kita dulu cari tahu. Oke, baik. Mana yang jauh lebih penting dalam membentuk manusia, intelektual atau karakter? Yang mana? Oke, baik. Apa yang terjadi jika manusia tidak berkarakter terhadap intelektualnya? Apa yang terjadi? Tadi Anda pilih apa? Karakter.
Ayah pilih mana? Oke, mau tanya ayah dulu. Mau tanya, ayah, khusus ayah. Apa yang terjadi jika manusia tidak berkarakter terhadap intelektualnya? Apa yang terjadi? Ayah, saya tanya ayah. Ya? Korupsi, terus? Ya? Apa tuh? Oh, betul. Apa lagi? Ayo, ayah. Ayah mah jagonya di kandang doang, di perusahaan doang, naikin omset. Ayo. Apa yang terjadi? Sesat. Apa lagi? Ayo. Penyalahgunaan. Apa lagi? Hah? Prasangka buruk. Iya juga sih. Apa yang terjadi jika manusia tidak berkarakter terhadap intelektualnya? Lulusannya luar negeri, lulusannya S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Astoger, S, tapi tidak berkarakter. Karakter tadi apa? Akhlak. Tidak berakhlak. Hancur gak? Hancur. Hancur sehancur-hancurnya ketika anak memiliki orang tua tidak berkarakter terhadap intelektualnya, terhadap detailnya, terhadap pendidikannya tinggi tapi tidak terpakai dalam rumah tangganya. Banyak yang begitu. Oh, nggak ada di sini mah, nggak ada di sini, nggak ada di sini. Di Indonesia nggak ada. Adanya di negeri antah berapa manusia yang tidak berkarakter terhadap intelektualnya. Banyak gak? Banyak. Sedih ya kalau lihat negara Indonesia. Oke. Mencetak generasi penjuang. Lihat yang terjadi. Perhatikan baik-baik. Nah, ini dia. Anda tahu Anda sedang mendapatkan tantangan generasi milenial terhadap generasi Gen Z, terhadap generasi strawberry, terhadap generasi alpha. Kondisinya sudah seperti ini, begini. Faktor ini, pertanyaan saya, ancaman atau tantangan bagi Anda? Ancaman atau tantangan? Kalau ayah, otak laki-laki, dua-duanya ancaman dan tantangan. Ya, tergantung bagaimana kita bisa menyikapi. Kalau memang itu ancaman, betul juga sih. Karena sudah bicara siaga 1 Indonesia, ya, betul. Kita sedang mendidik generasi akhir zaman yang banyak ibu melahirkan tuan. Betul apa betul? Generasi usia 15, saya tanya ibu, sudah ada belum yang ke dapur, dia masak, dia cuci piring? Beda pada zaman kita dulu, kita sudah siap. Betul? Ibu hanya menyuruh dia sekolah tanpa perlu pendidikan, cuci baju kerah, membersihkan kerah dari kotoran. Itu ilmu mahal. Itu kalau dilakukan setiap hari, dia membersihkan hati. Lihat, dia cuci piring, meletakkan sendok pada tempatnya, meletakkan garpu pada tempatnya, gelas pada tempatnya, piring pada tempatnya, panci pada tempatnya. Ketika anak ibu punya masalah, dia bisa mapping. Aku harus begini, aku taruh di sini peletakannya, aku di sini, aku di sini. Itu pendidikan yang ada di bangku sekolah, itu dari ibu. Tapi anak sekarang 10 tahun jarang yang cuci piring ke dapur. Saya yakin, betul? Makanya kalau ibu sadar atau tidak, ibu sedang membentuk generasi yang ibu sendiri siap akan menuai ketika ibu menanam. Ibu tidak siap ketika hari tua nanti dia terus bersama ibu. Dia nggak siap. Halo, halo Bu. Oke, perhatikan baik-baik. Mas Ahmad, kenapa ini? Jangan jauh-jauh, di situ saja. Oke, perhatikan baik-baik.
Kijang lari kencang aja. Kenapa? Oke, cakep. Ibu apa? Hah? Apa? Jangan panik. Oke. Perhatikan. Kijang ini lari kencang. Lari terus kencang. Di depan ada mangsa tuh. Ada mangsa. Berbalik. Ada yang siap memangsa. Oke? Akhirnya lari kencang gak lihat kanan kiri. Rasulullah berpesan dalam hidup harus punya misi hidup tujuan dengan jelas. Lihat, tarik memanah. Pesan Rasulullah yang pertama memanah. Tarik panahnya, lepaskan busurnya. Targetnya jelas. Dalam rumah tangga, ketika ibu memilih pasangan ibu dua-duanya, baik suami, baik istri, harus siap dengan medan perang. Kalau kita mau menikah, tapi targetnya hanya tempat bermain, tahu tempat bermain? Kan tempat partner kita tempat bermain itu mau dia miskin kek, mau dia jelek kek, mau dia bodoh, dia nggak sekolah, dia nggak ngerti agama, boleh-boleh aja, benar nggak? Tapi begitu dibawa ke pernikahan, itu harus dibawanya ke medan perang. Tujuan ke medan perang supaya apa? Yang pengen diraih apa sih kalau ke medan perang? Menang. Iya dong. Berarti kalau aku bawa pasanganku ke medan perang menuju pernikahan, dua-duanya punya amunisi nih. Nah gitu. Betul? Orang kan ke medan perang bawa amunisi, bawa perbekalan, sehat mental, psikisnya kuat. Nah ibu ketika mengarungi, bapak juga menemukan istri yang ke medan perang sama-sama, itu udah siap. Kita harus menang dunia akhirat, kan begitu. Pesan Rasulullah pertama memanah, lepaskan panahnya, lepaskan ke busurnya. Kalau sudah tepat sasarannya, miliki misi, target, tujuan hidup dengan jelas. Yang kedua pesan Rasulullah adalah berkuda. Berkuda adalah kendalikan hidup, jangan sampai dikendalikan oleh hidup. Ini kita banyaknya dikendalikan oleh perasaan nih, wanita terutama. Materi saya tidak tauhid nanti, bertahan atau lepaskan. Banyak ibu muda atau mahasiswa tanggal 31 dalam kurung obat hati dari ujian perasaan. Cakep banget tuh buat para emak yang kebanyakan melo. Iya, pesan Rasulullah yang ketiga dalam berenang, kuasai keterampilan hidup, jangan sampai kita tidak menguasai keterampilan hidup. Artinya apa? Kalau banyak masalah itu bukan lihat titik masalahnya. Yang dilihat apa? Oh, ternyata aku kurang ilmu. Begitu. Tambah value. Wanita-wanita hebat, wanita tangguh, wanita cerdas itu ketika menghadapi masalah di rumah tangga, dia tidak lihat masalahnya dan ditangisi, nggak selesai. Cari ilmunya. Kuasai keterampilan hidup. Sama, kijang ini lari itu gak punya tujuan. Ibu kalau berumah tangga sama ayah, dua-duanya gak punya tujuan dengan jelas, gak pengen menang dunia akhirat, bakal dikendalikan oleh hidup dan siap dimangsa oleh kehidupan. Siap tuh, kijang itu gak punya tujuan, lari. Siap dimangsa oleh apa tuh? Macan masih ingat? Oke. Gak punya tujuan hidup. Aku mah terserah anakku di sekolah di sini aja, terserah dia mau bagaimana nilainya. Aku mah terserah, ayah mah terserah juga, terserah mama udah ngasih biaya sekolah, itu tambahan buat eskul. Terserah mama, terserah ayah. Silakan, tapi siap. Kamar bayar di sodiro gelap. Siap dikendalikan oleh hidup, dikendalikan oleh anak dikendalikan oleh handphone. Yang penting dia tenang. Semua jadi PR buat kita bersama. Oke, ini dia. Saya senang nih pilihan dari sekolah Torik Demikian. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang dulu di SD Torik ketemu, sekarang ketemu lagi di SMP. Masya Allah. Terima kasih Bapak-bapak guru yang mendampingi terus, para ayah. Terima kasih sahabatku, ibu guru Torik Binjian yang tidak pernah putus dalam silaturahim.
dan terus memberikan materi ini tentang kecerdasan intelektual buah hati. Ternyata pintar dengan cerdas berbeda. Pintar yang dicari oleh orang tua anakku supaya pintar itu cuma sebatas ini, IQ saja, betul? Tapi cerdas dia menggabungkan 3 hal, IQ, EQ, SQ. Ketika digabungkan menghasilkan adversity quotient, tangguh. Kenapa? Karena dia melibatkan Allah, ma'iyatullah, menghadirkan Allah, dan dia tahu muraqabatullah. Apa yang aku lakukan ada CCTV, ada CCTV-nya Allah, muraqabatullah, Allah memperhatikan aku. Maka biasakan ibu ketika komunikasi dengan anak-anak, mama nggak lihat tapi Allah melihat, itu muraqabatullah. Mama nggak ada tapi Allah ada, itu najatullah. Sertakan Allah, libatkan Allah dalam pengasuhan anak. Masya Allah. Kalau sudah seperti ini, kata mama ada Allah, ketika dia jatuh dia bisa bangkit kembali. Kekuatannya Allah. Lihat di Palestina. Kalau kita masih menangis meratapi tentang anak, tentang kehidupan kita di rumah, wow, ada ilmu mahal Allah kasih saat ini. Palestina. Lihat lagi ke sana. Lihat banyak yang dicintai, semua Allah ambil dalam sekejap. Belajarnya ke sana saat ini. Kalau saya secara pribadi belajarnya lihat ke sana. Ya, jadi begitu menangani kasus anak-anak di penjara anak, itu hati udah gak karuan sebetulnya. Tapi saya harus kuat. Kita kadang-kadang lihat darah udah gak kuat. Ibu harus kuat. Karena ada masanya kita gak tahu kapan. Harus siap, kita harus siap. Oke?